Pancasila dan ideologi dunia, memahami posisi dan relevansi ideologi bangsa Indonesia di tengah arus pemikiran global. Sebuah kajian komprehensif tentang bagaimana Pancasila, dasar filosofis negara Indonesia, berdiri sejajar, berdialog, dan menawarkan alternatif di tengah beragam ideologi besar dunia. Apa itu ideologi? Definisi ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar suatu sistem politik, ekonomi, dan sosial dalam suatu masyarakat atau negara. Ia bukan sekedar teori abstrak, melainkan panduan konkret yang membentuk cara suatu bangsa memandang dunia, mengatur kehidupan bersama, dan menentukan arah pembangunan nasionalnya. Setiap negara di dunia memiliki ideologi utama yang menjadi identitas dan pembeda dari bangsa lain. Ideologi berfungsi sebagai cermin kepribadian kolektif sekaligus kompas kebijakan publik. 3 fungsi utama ideologi. Yang pertama, menyatukan masyarakat. Ideologi menciptakan ikatan emosional dan nilai bersama yang melampaui perbedaan suku, agama, dan golongan. Ia menjadi perekat sosial yang menjaga kohesi nasional. Yang kedua, memberikan arah pembangunan. Kebijakan ekonomi, pendidikan, pertahanan, dan sosial dirancang berdasarkan nilai-nilai ideologi. Tanpa ideologi, pembangunan kehilangan orientasi dan makna. Yang ketiga, menjadi filter pengaruh asing. Dalam arus globalisasi, ideologi berfungsi sebagai saringan kritis yang menentukan nilai mana yang diterima dan mana yang bertentangan dengan identitas bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila bukan produk, impor, atau adopsi dari ideologi asing manapun. Ia lahir dari gali bumi sendiri, dari nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam praktik sosial masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Insinyur Soekarno merumuskannya pada 1 Juni 1945 sebagai Philosophies Groundslags atau dasar filosofis bagi negara Indonesia yang akan merdeka. Lahir dari kepribadian bangsa, Pancasila digali dari nilai-nilai asli Indonesia, yaitu gotong royong, musyawarah, toleransi beragama, dan keadilan sosial. Ia bukan hasil tiruan liberalisme barat maupun komunisme timur. 5 sila sebagai kesatuan utuh. Kelima sila bukan daftar terpisah, melainkan satu kesatuan organik yang saling menopang. Sila pertama ketuhanan menjadi landasan moral bagi 4 sila berikutnya. Terbuka, dinamis, dan adaptif. Pancasila bersifat terbuka terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai intinya. Ia mampu berdialog dengan ideologi lain tanpa larut di dalamnya. Dasar filosofis negara. Sebagai filosofis Groundslags, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan negara harus berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Klasifikasi ideologi besar dunia. Cilek mana sih? Liberalisme atau kapitalisme, prinsip kebebasan individu, pasar bebas, demokrasi liberal, contoh Amerika Serikat dan Inggris. Komunisme atau sosialisme, prinsip kolektivisme, kesetaraan ekonomi, kepemilikan bersama, contoh Tiongkok dan Kuba. Fasisme atau nasionalisme ekstrim, prinsip superioritas bangsa, otoritarianisme, militerisme, contoh Jerman Nazi.
Pancasila versus liberalisme, perbedaan mendasar. Meskipun keduanya menghargai hak individu, Pancasila dan liberalisme memiliki perbedaan filosofis yang mendasar dalam memandang relasi antar individu, masyarakat, dan negara. Liberalisme menempatkan individu sebagai titik awal dan akhir, sementara Pancasila melihat individu dalam konteks komunitas dan nilai sosial. Dalam aspeknya, hak individu, Pancasila dibatasi oleh hak orang lain dan nilai-nilai sosial, kebebasan, bertanggung jawab. Liberalisme mutlak dan diutamakan kebebasan individu adalah nilai tertinggi. Dalam aspek sistem ekonomi, Pancasila, keadilan sosial bukan pasar bebas mutlak, negara hadir untuk melindungi yang lemah. Sementara liberalisme, persaingan bebas, mekanisme pasar menentukan distribusi intervensi negara minimal. Kemudian aspek agama dan negara, Pancasila dalam sila pertama ketuhanan Maha Esa, agama diakui sebagai dimensi publik. Sementara liberalisme, sekuler, agama urusan privat, pemisahan tegas antara agama dan negara. Kemudian aspek relasi sosial, Pancasila yaitu gotong royong, kekeluargaan, dan solidaritas komunitas, sementara liberalisme individualistik, kontrak sosial, berbasis kepentingan nasional. Kemudian aspek demokrasi Pancasila bermusyawarah untuk mufakat, bukan sekedar voting. Sementara liberalisme, demokrasi liberal, voting mayoritas, perlindungan hak minoritas secara konstitusional. Pancasila tidak menolak kebebasan individu, tetapi membingkainya dalam tanggung jawab sosial. Inilah yang membedakan dari liberalisme ekstrim yang mengabaikan dimensi komunal. Pancasila versus komunisme, perbedaan mendasarnya. Pancasila dan komunisme sama-sama mengkritik ketimpangan sosial kapitalisme, namun keduanya berbeda secara fundamental dalam cara memandang manusia, Tuhan, kepemilikan, dan mekanisme perubahan sosial. Komunisme lahir dari materialisme dialektis Marx, sementara Pancasila berakar pada spiritualitas dan humanisme universal. Aspek kepemilikan, Pancasila hak milik individu diakui dan dilindungi, negara mengatur agar tidak menimbulkan eksploitasi. Sementara komunisme, kepemilikan pribadi atas alat produksi dihapus, semua milik bersama atau milik negara. Kemudian aspek dimensi ketuhanan, Pancasila wajib diakui, sila pertama menjadikan ketuhanan sebagai fondasi moral bangsa. Sementara komunisme, ateisme resmi dalam beberapa varian agama dianggap candu rakyat. Ini menurut Marx. Kemudian aspek sistem demokrasi, Pancasila permusyawaratan perwakilan, musyawarah mufakat dengan menghargai perbedaan. Sementara komunisme, demokrasi rakyat atas satu partai, oposisi dianggap kontra-revolusioner. Kemudian aspek mekanisme perubahan, Pancasila, evolusi dan reformasi bertahap, perubahan melalui konsensus dan dialog. Sementara komunisme, revolusi kelas, perubahan radikal melalui konflik dan penghapusan kelas lama. Dan aspek pandangan manusia, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial berketuhanan. Manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial berketuhanan. Sementara komunisme memandang manusia sebagai produk kondisi material dan ekonomi, determinisme sejarah. Titik temu yang perlu dipahami, Pancasila dan komunisme sama-sama menolak individualisme ekstrim dan mengutamakan keadilan sosial. Inilah mengapa Pancasila sering disalahpahami sebagai sosialis, padahal perbedaannya sangat fundamental, terutama dalam dimensi spiritual dan demokrasi. Mengapa Pancasila menolak komunisme? Sejarah membuktikan bahwa upaya mengganti Pancasila dengan komunisme melalui G30 SPKI pada 1965 menimbulkan trauma nasional yang mendalam. Penolakan terhadap komunisme bukan hanya politis tetapi juga filosofis. Pancasila tidak bisa menerima ateisme dan penghapusan hak individu secara total.
Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia. Di tengah polarisasi ideologi perang dingin antara blok barat liberal kapitalis dan blok timur komunis, Indonesia melalui Pancasila menawarkan jalan ketiga, yaitu sebuah via media yang mengambil yang terbaik dari berbagai tradisi pemikiran tanpa kehilangan identitas sendiri. Bukan sekuler seperti liberalisme. Pancasila mengakui dimensi spiritual manusia, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadikan agama dan kepercayaan bukan urusan privat semata, melainkan sumber nilai moral publik. Bukan ateis seperti komunisme. Berbeda dari komunisme yang menolak agama, Pancasila menjadikan ketuhanan sebagai sila pertama dan fondasi moral bagi 4 sila lainnya. Ini adalah keunikan yang tidak dimiliki ideologi manapun. Bukan otoriter seperti fasisme. Pancasila menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, dan musyawarah. Tidak ada tempat bagi superioritas ras, militerisme, atau penindasan atas nama bangsa dalam Pancasila. Gotong royong sebagai solusi global. Nilai gotong royong, kerjasama, solidaritas, dan saling membantu menawarkan solusi atas krisis sosial kapitalisme global yang individualistik. Konsep ini kini diakui secara internasional sebagai model pembangunan berbasis komunitas. Pengakuan gerakan non-blok. Pada masa Perang Dingin, Indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB bersama Yugoslavia, India, Mesir, dan Ghana. Pancasila diakui sebagai ideologi yang mampu berdiri di luar dua blok besar dan menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. Keseimbangan unik yang langka. Pancasila berhasil memadukan spiritualitas dan rasionalitas, individu dan komunitas, tradisi dan modernitas, sebuah keseimbangan yang sangat langka dalam lanskap ideologi dunia. Tantangan Pancasila di era globalisasi. Relevansi Pancasila tidak pernah diuji seberat sekarang. Arus globalisasi yang deras membawa serta nilai-nilai, ideologi, dan budaya asing yang seringkali bertentangan dengan jiwa Pancasila. Tantangan ini bukan hanya eksternal tetapi juga internal. Bagaimana generasi Indonesia memahami dan menghayati Pancasila secara mendalam. Ancaman eksternal, paham radikal dan ekstremisme. Radikalisme berbasis agama maupun ideologi politik mengancam nilai toleransi dan persatuan yang menjadi inti Pancasila. Gerakan ini memanfaatkan ketidakpuasan sosial untuk merekrut pengikut. Liberalisme ekstrim, individualisme tanpa batas, hedonisme, dan relativisme moral yang dibawa globalisasi mengikis nilai gotong royong, kekeluargaan, dan tanggung jawab sosial. Komunisme modern terselubung wacana kesetaraan ekonomi yang ekstrim, anti-kapitalisme radikal, dan narasi kelas yang dipolitisasi kembali muncul dalam kemasan baru melalui media digital dan akademisi tertentu. Krisis internal yang perlu diantisipasi. Krisis identitas generasi muda. Generasi Z dan milenial lebih akrab dengan ideologi global, feminisme radikal, libertarianisme, atau bahkan neo-marxisme daripada memahami Pancasila secara substantif. Pancasila sering dianggap pelajaran membosankan, bukan pandangan hidup. Globalisasi informasi, media sosial mengaburkan batas nilai lokal dan global. Algoritma menciptakan echo chamber yang memperkuat pandangan ekstrim dan melemahkan kemampuan berpikir kritis berbasis nilai Pancasila. Pancasila sebagai hafalan bukan amalan. Ujian terbesar Pancasila hanya relevan jika diamalkan. Bukan sekadar dihafal untuk ujian, formalisme tanpa substansi justru melemahkan kredibilitas ideologi bangsa. Strategi mempertahankan Pancasila di tengah ideologi dunia. Mempertahankan Pancasila bukan berarti menutup diri dari dunia, sebaliknya ini adalah tentang memperkuat identitas sambil tetap terbuka terhadap dialog konstruktif. Diperlukan strategi multidimensional yang melibatkan pendidikan, budaya, teknologi, dan kelembagaan. Revitalisasi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila harus dikembalikan ke sekolah dengan metode yang kreatif, dialogis, dan konseptual, bukan hafalan.
Gunakan studi kasus, debat, dan proyek sosial yang membuat siswa merasakan nilai Pancasila dalam kehidupan. Membuat siswa merasakan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, bukan sekedar memahaminya secara kognitif. Meneladani nilai sila dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi aktif bukan sekedar toleransi pasif, keadilan dalam keadilan dalam interaksi sosial, musyawarah dalam pengambilan keputusan, keluarga dan komunitas, serta empati terhadap sesama. Inilah cara paling konkret menghidupkan Pancasila. Ideologi hidup dalam praktik, bukan dalam teks. Filter budaya asing melalui literasi digital. Generasi muda perlu dibekali kemampuan berpikir kritis terhadap konten digital. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan mengevaluasi nilai, ideologi, dan agenda di balik informasi yang dikonsumsi setiap hari. Dialog antar budaya dan ideologi secara kritis. Pancasila yang kuat tidak takut berdialog. Justru melalui dialog kritis dengan ideologi lain, nilai-nilai Pancasila dapat diperjelas, dipertajam, dan dibuktikan relevansinya. Penutupan diri justru menandakan kelemahan, bukan kekuatan. Penguatan lembaga demokrasi berbasis Pancasila. Demokrasi Indonesia harus terus diperkuat dengan nilai musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan hak asasi. Lembaga-lembaga negara harus menjadi cerminan nilai Pancasila, bukan sekedar formalitas prosedural yang kosong dan substansi. Strategi yang efektif adalah yang melibatkan seluruh elemen bangsa, keluarga, sekolah, komunitas, media, dan negara, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Pancasila bukan sekedar ideologi, melainkan jiwa bangsa. Jadikan Pancasila sebagai ruh dalam berpikir dan bertindak, bukan sekedar pandangan hidup, bukan sekedar ideologi. Pancasila melampaui definisi ideologi politik biasa. Ia adalah pandangan hidup atau Weltanschauung yang mencakup dimensi spiritual, sosial, politik, dan budaya secara utuh. Inilah yang membuatnya unik di antara ideologi dunia. Paling sesuai dengan keragaman Indonesia. Tidak ada ideologi yang sempurna, namun dari semua pilihan yang ada, Pancasila adalah yang paling sesuai dengan kepribadian, sejarah, dan keragaman Indonesia. Ia dirancang untuk menyatukan, bukan membelah. Mampu berdialog tanpa kehilangan jati diri. Kekuatan sejati Pancasila terletak pada kemampuannya untuk berdialog dengan ideologi dunia, mengambil yang baik, menolak yang bertentangan tanpa kehilangan identitas dan dasarnya. Lima sila yang utuh, kesatuan organik yang tidak dapat terpisahkan, saling menopang satu sama lain. 250 warga yang menjunjung 270 juta. Populasi di Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa. 1945 tahun kelahiran, lahir dari rahim perjuangan kemerdekaan, bukan impor dari luar. Satu jalan tengah. Satu-satunya ideologi yang memadukan spiritualitas, demokrasi, dan keadilan sosial. Di tengah arus ideologi global yang terus berubah, Pancasila tetap relevan, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia jujur mengakui kompleksitas manusia, makhluk yang berketuhanan, berakal budi,
hidup dalam komunitas, dan merindukan keadilan. Tugas kita bukan mempertahankan Pancasila sebagai artefak sejarah, melainkan menghidupkannya dalam setiap keputusan, interaksi, dan kebijakan yang kita ambil sebagai warga negara.